Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Prima. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Mahrus Balut Rusadi, absen 18 dari kelas 10-2. Kali ini saya akan membacakan cerita rakyat sesuai daerah asal saya. Kerem Kemambang. Pada zaman dahulu, ada seorang berkebangsaan Cina yang bernama Sampokong, atau dikenal dengan sebutan Dampo Awang. Dia adalah seorang yang sakti dan memiliki banyak pasukan. Suatu ketika, Sampokong ingin pergi menuju Pulau Jawa dengan tujuan menyebarkan agama yang dianutnya. Namun, beberapa orang di Pulau Jawa sudah memeluk agama Islam yang disebarkan oleh Sunan Bonang. Sampokong pun merasa kesal, namun ia masih menyimpan rasa kesal itu di dalam hatinya. Suatu ketika, Sampokong ingin mencelakai Sunan Bonang. Ia menaruh racun di dalam kendi yang ia kira akan diminum oleh Sunan Bonang. Akan tetapi Sunan Bonang tidak meminumnya, melainkan Sunan Bonang hanya sholat di samping kendi tersebut. Setiap hari Sunan Bonang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu. Banyak orang yang mengagumi hal tersebut dan akhirnya memeluk agama Islam. Mendengar hal itu, Sampokong sangat geram namun masih bisa menahan amarahnya. Ia mengutus prajuritnya untuk mengundang Sunan Bonang datang ke rumahnya. Sunan Bonang awalnya menolak untuk datang ke rumah Sampokong. Namun prajurit yang diutus Sampokong tadi sangat memohon kepada Sunan Bonang, karena jika tidak berhasil mengajak Sunan Bonang datang ke rumahnya, ia akan dihukum pancung oleh Sampokong. Akhirnya Sunan Bonang menyetujui permintaan Sampokong untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Sampokong, Sunan Bonang pun dijamu dengan berbagai makanan. Dengan perkataan yang halus, Sampokong pun meminta Sunan Bonang untuk pergi dari wilayah yang disinggahinya untuk menyebarkan agama Islam. Namun Sunan Bonang menolak. Mendengar ucapan Sunan Bonang, Sampokong sangat marah dan kali ini dia tidak akan menampung amarahnya. Sampokong beserta prajuritnya pun langsung menyerang Sunan Bonang. Namun dengan ketangkasannya Sunan Bonang dapat mengalahkan Sampokong beserta prajuritnya. Sunan Bonang pun pulang setelah mengalahkan Sampokong. Sampokong sangat marah karena kekalahannya melawan Sunan Bonang. Ia tidak terima atas kekalahan tersebut. Lantas Sampokong pulang ke negeri asalnya dengan tujuan kembali lagi dengan membawa prajurit yang lebih banyak untuk mengalahkan Sunan Bonang. Setelah kembali lagi ke Pulau Jawa, ternyata seluruh masyarakat sudah memeluk agama Islam. Sampokong pun sangat marah melihat hal itu. Ia langsung mencari Sunan Bonang. Ternyata Sunan Bonang yang ia cari sudah berada di tepi pantai. Tanpa pikir panjang, ia dengan seluruh prajuritnya langsung menyerang Sunan Bonang. Namun tetap saja Sampokong beserta prajuritnya tidak dapat mengalahkan Sunan Bonang. Kali ini Sunan Bonang memasukkan Sampokong ke dalam salah satu kapal milik Sampokong. Kemudian kapal tersebut ditendang oleh Sunan Bonang ke tengah laut. Ada beberapa bagian kapal yang pecah akibat tendangan tersebut. Sunan Bonang mengatakan bahwa pecahan-pecahan tersebut kerem atau tenggelam. Namun Sampokong mengatakan bahwa pecahan-pecahan itu kemambang atau terapung. Karena peristiwa tersebut, masyarakat memberi nama daerah tersebut dengan kata Rembang, diambil dari kata kerem dan kemambang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.